Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan presentasi faal paru dan olahraga. Yang seperti kita ketahui, paru adalah salah satu organ vital manusia yang berhubungan dengan lingkungan. Itu dengan di luar tubuh, yaitu melalui sistem saluran nafas. Fungsi paru yang paling penting adalah untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari luar untuk dipakai pada proses metabolisme tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang terbentuk pada proses tersebut keluar tubuh. Olahraga atau latihan fisik yang dilakukan secara teratur akan terjadi peningkatan kesegaran dan ketahanan fisik yang optimal. Faal paru dan olahraga mempunyai hubungan yang timbal balik. Gangguan faal paru-paru dapat mempengaruhi kemampuan olahraga. Sebaliknya, latihan fisik yang teratur atau olahraga dapat meningkatkan faal. Selanjutnya, respirasi. Proses respirasi atau pernapasan terdiri dari 3 tahap, yaitu berlangsung secara bersamaan, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi adalah proses keluar dan masuknya udara ke paru-paru. Pada proses ini, oksigen dari luar masuk ke dalam paru melalui saluran napas atas trakea, bronkus, dan cabang-cabangnya saat inspirasi. Gangguan ventilasi yang utama ada 2, yaitu restriksi dan obstruksi. Restriksi adalah gangguan pengembangan paru sehingga udara masuk ke dalam paru kurang dari normal. Yang kedua, gangguan ventilasi yang kedua yaitu obstruksi, yaitu gangguan yang menyebabkan terjadinya perlambatan aliran udara ekspirasi. Yang kedua itu difusi. Pada proses difusi terjadi perpindahan oksigen dari mana respirasi, terutama dari alveoli ke dalam pembuluh darah. Proses difusi ini terjadi melewati dinding alveoli, mengintertial, endotel, kapiler, plasma, dan dinding tritrosit. Contoh gangguan difusi yaitu terjadi penebalan dinding alveoli pada fibrosis erisi ruang interstisial oleh cairan pada endama paru, penebalan endotel kapiler, pengentalan plasma pada lemokontrastrasi, dan kelainan dinding erosi penyakit Sickle anemia. Yang ketiga itu perfusi. Tahap ketiga pada respirasi yaitu perfusi adalah penyebaran darah yang sudah teroksigenasi ke seluruh paru dan jaringan tubuh. Gangguan perfusi terjadi bila ada emboli pada pembuluh darah atau bila aliran darah menjadi lambat seperti pada decompensation cordis. Selanjutnya, faal paru dan olahraga. Olahraga atau melakukan latihan fisik yang teratur bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Unsur yang paling penting pada kesegaran jasmani adalah daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi adalah kesanggupan jantung dan paru serta pembuluh darah dan mendistribusikannya ke jaringan yang aktif untuk digunakan pada proses metabolisme tubuh. Daya tahan kardiorespirasi dipengaruhi oleh berbagai faktor fisiologis. Faktor-faktor itu antara lain adalah keturunan atau genetik. Yang kedua, usia. Daya tahan kardiorespirasi meningkat karena
masa kanak-kanak dan mencapai puncak pada usia 20-30 tahun. Yang ketiga itu jenis kelamin. Sampai usia puberitas, daya tahan kardiorespirasi antara anak-anak perempuan dan laki-laki tidak berbeda. Tetapi setelah usia tersebut, pada perempuan nilainya lebih rendah, 15-25% dari laki-laki. Yang keempat, aktivitas fisik. Daya tahan kardiorespirasi akan menemu sebesar 17-27% bila seorang beristirahat di tempat tidur selama 3 minggu. Bila dilakukan latihan aerobik selama 8 minggu, maka akan terjadi peningkatan daya tahan kardiorespirasi sebesar 62%. Jenis latihan juga mempengaruhi nilai daya tahan kardiovaskular ini atau kardiorespirasi ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi faal paru-paru yaitu usia. Faal paru-paru meningkat dengan bertambahnya usia dicapai pada usia 19 tahun. Yang kedua itu jenis kelamin. Anak laki-laki dan perempuan mempunyai nilai faal pada yang sama pada saat istirahat dan uji latih pada usia pubertas. Perbedaan biologis yang spesifik antara kedua jenis kelamin ini yang menyebabkan perbedaan tersebut. Pada laki-laki ada kelebihan kerja otot dan penampilan. Yang ketiga itu latihan fisik. Latihan fisik akan mempengaruhi organ tubuh sedemikian rupa sehingga kerja organ lebih efisien dan kapasitas kerja maksimum yang dicapai lebih besar. Pengaruh latihan pada faal paru. Kebutuhan oksigen tubuh meningkat, terutama pengambilan oksigen di otot-otot yang aktif. Ventilasi semenit dan suplai oksigen ke jaringan harus meningkat secara profesional pada tingkat yang sesuai dengan pengambilan oksigen untuk mempertahankan metabolisme otot skelet yang aerob. Peningkatan awal ventilasi semenit berhubungan dengan peningkatan kebutuhan oksigen. Pada respon fisiologi paru terhadap produksi asam laktat selama uji latih yang dilaksanakan, faal paru mempunyai peran dalam meningkatkan hasil latihan fisik dan sebaliknya latihan fisik juga akan memperbaiki faal paru. Pengambilan oksigen dan ventilasi semenit meningkatkan secara profesional satu sama lain, membentuk garis linear selama uji latih. Hal ini terjadi sampai kira-kira 60% kapasitas kerja maksimal melampaui batas kerja. Fe terus meningkat, tetapi bentuk yang tidak profesional dengan meningkatkan Fg2, meningkatkan Fe selama uji latih dicapai dengan meningkatkan frekuensi nafas atau simul F dan volume tidal terjadi secara proporsional pada waktu penambahan yang terjadi pada pembebanan kerja ringan sampai sedang. Baiklah, itulah presentasi dari saya tentang faal paru dan olahraga. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.